sebaik apapun kita bersikap, akan tetap ada yang namanya haters. Wala talbisul haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi alafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzir ashiratakal aqrabin. Sadaqallahu azim. Ibu-ibu yang Allah Subhanahu wa taala, yang semoga senantiasa dimudahkan berbagai urusannya, dikabulkan segala hajatnya. Amin. Dan kita semua diampuni dosa-dosanya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Tidak terasa kita sudah berada di bulan Sya'ban. Yang ini berarti mungkin pertemuan terakhir berarti di Sya'ban kali ya. Iya, kayaknya. Ramadan biasanya itu kan Libur. libur. Iya. Jadi ini pertemuan terakhir kita. Mudah-mudahan Allah bisa memasukkan kita ke dalam hambanya yang ikut di dalam Ramadan 1445 Hijriah. Amin. Jadi kalau Ramadannya sih pasti datang, betul? Iya. Ramadan pasti datang. Cuman pasti datang. Tapi kitanya ada di Ramadan atau enggak? Nah ini kita tidak tahu. Iya. Ya, mudah-mudahan kita termasuk insya Allah ya. Amin. Di dalamnya ya, termasuk di dalam yang jemaah Ramadan. Nah, jemaah yang Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita membahas mengenai dakwah jahriyah terang-terangan. Dimulai dari asbabun nuzul surat Asy-Syu'ara ayat 214. Jadi yang melatar belakangi dakwah jahriyah adalah turunnya firman Allah Subhanahu wa taala, wa anzir ashiratakal aqrabin. Berikanlah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat. Saya mau highlight dulu kalimat anzir karena kemarin sempat viral ramai, ada seorang gus ya, ada seorang ustadz kemudian membuat tafsiran nyeleneh. Wa anzir itu dimaknai oleh dia sebagai nakut-nakutin. Ya. Makna anzir itu bukan nakut-nakutin, tetapi memberikan peringatan. Di antara tugas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah nazir. Inna arsalnaka bil haqqi basyira wa nadhira. Memberikan busyra, berita gembira, wa nadhir, dan peringatan. Beda peringatan dengan nakut. Kalau nakut-nakutin itu sesuatu yang belum tentu akan terjadi. Betul? Jadi kalau nakut-nakutin, awas nanti begini, belum tentu akan terjadi. Tapi kalau memperingatkan sesuatu itu memang kalau kamu begini, kamu akan begitu. Memperingatkan itu kayak jangan jangan resiko kalau main api itu ya nanti kamu kena bakar misalnya. Itu memperingatkan. Bukannya ntar kebakar padahal dia nggak apa-apain. Misal gitu. Jadi beda antara nakut-nakutin dengan memperingatkan. Jadi Nabi itu bukan nakut-nakutin. Nabi itu memberikan peringatan. Masa Nabi nakut-nakutin kan begitu ya? Maka yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seluruhnya adalah hak, ya, tentang akhir zaman, tentang neraka dan seterusnya. Itu adalah sebuah hak. Dzalikal yaumul haq. Ya. Ini saya menyampaikan karena kemarin sempat ramai, apalagi kaitannya dengan politik, dia dalam rangka politik gitu, ya. Dalam rangka politik. Dia bilang yang Bashir itu organisasi ini, yang nakut-nakut itu organisasi itu, carilah beritanya. Nah, jemaah yang Allah Subhanahu wa taala, apa asbabun nuzulnya? Di antara suasana sosial yang saat itu terjadi adalah kita tahu masuk Islamnya dua tokoh terkemuka waktu itu, yaitu Hamzah dan juga Umar bin Khattab.
Jadi perubahan dari dakwah sirriyah menjadi dakwah jahriyah, dari sembunyi-sembunyi menjadi terang-terangan, salah satu latar belakangnya adalah karena masuk Islamnya dua orang itu. Jadi di antara kebaikan atas masuk Islamnya Hamzah dan Umar adalah terjadi dakwah jahriyah. Apa pelajaran itu? Kita kadang-kadang butuh juga orang-orang seperti ini. Di umat Islam ini butuh juga orang-orang seperti Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, seperti Hamzah. Umar bin Khattab itu kata para ulama tinggi besar badannya, tingginya itu kalau diibaratkan sampai beliau kalau naik onta itu kakinya bisa nyeret. Tinggi banget. Tinggi banget. Kita naik Mio aja kadang-kadang ngangkat tuh kaki. Jin. Naik Mio. Dia naik onta bisa napak kan, bisa nyeret. Tinggi besar. Makanya Nabi digambarkan tingginya itu bainal Umar wal Ibnu Mas'ud. Karena tingginya Nabi itu rata-rata orang Arab. Berarti Umar adalah gambaran orang yang tinggi besar, Ibnu Mas'ud gambaran orang yang kecil. Nah, Nabi itu di antara itu. Jadi tidak terlalu tinggi seperti Umar, tidak terlalu pendek seperti Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Tapi baik di antara mereka rata-rata. Nah, Umar demikian luar biasanya sehingga begitu masuk Islam, ya orang-orang mulai ada keberanian, sahabat pun ada keberanian menunjukkan jati diri sebagai seorang muslim. Yang kedua, Hamzah. Hamzah juga tokoh yang luar biasa. Orang-orang itu udah takut sama Hamzah, walaupun Hamzah itu memang sering aktivitasnya itu di luar Mekah ya, karena Hamzah ini pemburu. Jadi hobinya itu berburu. Tapi orang-orang itu segan dan takut kepada Hamzah. Ya, segan dan takut kepada Hamzah. Maka kedua orang ini begitu masuk Islam menjadi salah satu indikator ya, salah satu penyebab terjadi dakwah jahriyah. Selain tentunya karena firman Allah Subhanahu wa taala yang termaktub dalam surat Asy-Syu'ara. Kemudian akrabin. Akrab ini maknanya akrabin adalah orang-orang yang terdekat. Di dalam dakwah kata para ulama, yang ring satu yang paling utama itu adalah dakwah kepada keluarga dulu. Jadi jangan berpikir jauh-jauh dulu. Ya. Dakwah kepada keluarga ini menjadi penting. Makanya selalu disarankan oleh para ulama yang menikah itu dengan yang sepupu. Paling tidak minimal dalam urusan agamanya, supaya tidak jomplang-jomplang amat. Sehingga nanti suaminya misalnya nih mau pergi ke masjid, istri itu yang didukung gitu, karena pemahaman sama. Oh, suami itu memang sebagai salah satu di masjid. Bayangkan kalau istrinya nggak paham, kapan sih ke masjid mulu gitu. Kan gitu, tinggal mulu, udah pergi kerja, pergi di rumah, pergi terus ke masjid, nggak bisa, karena pemahamannya beda, kan gitu. Atau urusan uang misalnya, orang-orang yang pemahamannya sama dalam berinfak udah ya, insya Allah kita ada gantinya gitu. Berangkat haji, berangkat umroh ayo, karena pemahamannya sama. Tapi kalau orang pemahamannya beda, suami mau berangkat umroh, emang gak sayang mendingan dipakai beli emas. Mau daftar haji emang gak sayang, mendingan dipakai gitu loh. Mendang-mending gitu. Walaupun memang pada level tertentu juga bisa jadi kita tidak siap. Saya sering nanya loh, ibu mau gak punya suami seperti Abu Bakar As-Siddiq? Mau gak? Mau. Ibu tahu Abu Bakar As-Siddiq pernah dalam perang Tabuk, kalau saya tidak salah, beliau itu menginfakkan seluruh hartanya untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi tegur Abu Bakar karena apa? Karena infaknya kebanyakan. Jadi begitu Nabi nanya sama Abu Bakar, terus apa yang kamu sisakan untuk keluargamu? Kata Abu Bakar apa? Allah dan Rasulnya. Kira-kira ibu siap nggak? Begitu nyampe ke rumah, mobil gak ada, motor gak ada, semua kosong. Di mana ini? Sudah aku infakkan di jalan Allah. Tapi maksud saya, pemahaman ini menjadi penting. Maka dakwah yang utama adalah kepada kerabat yang terdekat. Ya, saya ada pengalaman di Tangerang itu ada ustaz, ceramahnya bagus ya, misi di mana-mana dan seterusnya. Tapi istrinya itu belum berhijab.
apa yang terjadi dalam rumahnya ya. Apakah mungkin sudah didakwahi atau enggak kita nggak tahu. Tapi kan yang akhirnya kasihan si ustadznya ini. Jadi yang muncul di tengah masyarakat nggak bagus lah gitu. Masa dia mana-mana dakwah tentang aurat bisa lagi gitu. Tapi istrinya belum berhijab. Nah, ini penting. Jadi jangan pernah remehkan yang namanya dakwah di rumah, dakwah kepada keluarga terdekat. Ya. Jangan pernah meremehkan orang yang misalnya memilih menjadi ibu rumah tangga, walaupun pendidikannya ada S1, S2, S3, jaga lisan kita. Bisa jadi cara berpikir dia adalah, ya saya ingin betul-betul mendidik anak saya full. Karena banyak orang di sana pendidikannya S1, S2, S3, tapi mendidik anaknya yang pendidikannya biasa saja. Tapi saya pilihan orang beda-beda, kondisi orang berbeda. Jangan juga kemudian kita menyinyir pada orang yang memilih jadi wanita kurir misalnya. Wanita apa? Karir. Gitu ya. Karena kondisi tiap orang berbeda. Jangan pernah menyamakan dan mengambil satu kesimpulan yang general. Karena ada juga orang-orang yang wanita yang sibuk, anak-anaknya bagus-bagus ada juga. Ya, saya punya kawan itu, ibunya aktivis perempuan, jadi sehari-hari banyak di luar, tapi setiap malam untuk maghrib sampai isya betul-betul difokuskan buat ngaji anak-anaknya. Suaminya anggota DPR, 10 anak-anaknya hafal Quran semua, jadi juga. Jadi kalau Allah sudah takdirkan dan dia bisa manage waktunya, ya sama saja. Gitu ya. Sama juga dengan sekolah. Saya selalu bilang sekolah itu pendidikan kedua. Pendidikan pertama itu adalah rumah. Jadi jangan pernah berpikir kalau sekolah di sekolah mahal, anaknya harus jadi orang baik. Itu belum tentu. Malah bisa jadi ada orang-orang yang sekolahnya di sekolah negeri, anaknya gitu ya, masuk jam 8 pulang jam 10 gitu. Tapi kalau memang sudah keluarganya baik, sore anaknya baik juga. Bahkan ada yang tidak sekolah kan baik juga, yang homeschooling, tapi kemudian jadi orang-orang yang baik gitu, bermanfaat bagi masyarakat. Gitu ya. Jadi jemaah Allah Subhanahu wa taala, wa anzir ashiratakal aqrabin, berikanlah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat. Ini maknanya adalah Nabi mendahulukan dakwah kepada keluarga. Maka ini kita perlu contoh. Kita perlu contoh. Ring 1 kita upayakan harus aman dulu. Makanya saya selalu bilang silaturahim itu kembalikan kepada definisinya. Silaturahim adalah yang utama kepada keluarga yang terikat dengan rahim, terikat dengan nasab. Dari Aisyah radhiyallahu taala, setelah turunnya ayat tersebut, maka kemudian Nabi menyampaikan kepada anak beliau Fatimah binti Muhammad, Safiyah binti Abdul Muthalib, bibi beliau. Kemudian saya tidak bisa menyelamatkan kalian dari azab Allah, dan mintalah kalau kalian ingin apa saja dari harta saya. Tapi kalau menyelamatkan dari azab Allah, setiap kita akan bertanggung jawab sendiri. Walaupun memang ketika kita dekat dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, senantiasa bersolawat mengikuti beliau ittiba Rasul, kita berpeluang mendapatkan syafaatul uzma. Dan inilah benefit orang yang beriman. Makanya keuntungan orang beriman apa, bro? Sejahat-jahatnya dia masih ada peluang masuk surga. Makanya wala tamutunna illa wa antum, jangan kalian mati kecuali dalam keadaan sebagai seorang. Sekarang alhamdulillah banyak fenomena kemurtadan. Dari paling ditarget untuk murtad itu siapa? Perempuan. Hati-hati. Anak-anak perempuan itu ditarget. Pemurtadan itu baik terjadi, faktornya itu adalah pernikahan, faktornya adalah ekonomi. Dua itu yang paling gampang. Ya, dia datang dengan tampilan yang pelete, kemudian deketin. Awalnya mungkin dia nggak mau tuh si perempuan itu dikasih boneka, nggak mau dikasih ini, lama-lama dikasih iPhone 15 Pro Max, mulai dia ambil ya, gitu. Mulai pikirannya berubah gitu. Karena ada kaidah semakin berisi semakin merunduk. Mau tundukan orang yang isi perutnya dia. Akhirnya kemudian terjadi hal yang tidak diinginkan, nauzubillah min dzalik, hamil. Kemudian dia menikah, akhirnya dia murtad dan seterusnya. Dan ini banyak kasusnya, tidak satu dua.
atau faktor ekonomi. Makanya Nabi bilang kefakiran itu dekat dengan kekufuran. Jadi kalau ada yang fakir, kita dekati, kita bantu. Kalau bisa bantunya memang jangan berupa materi, tapi bantunya itu berupa apa? Alat pancing. Kalau saya lebih cenderung memang ngebantu itu bantu buat pendidikan, bantu buat sekolah. Tapi kalau bantunya buat ngasih ikannya terus, nanti tidak. Jadi kalau saya lebih senang tuh wakaf produktif. Ya, memberikan itu berupa bantuan biasa sekolah. Jadi kita akan ngasih dia bantuan makanan, tapi dia harus sekolah dulu misalnya, karena pendidikan itu bisa mengubah cara berpikir orang. Sebab apa? Saya mendapatkan data Indonesia ini yang terdidik hanya 12%. Yang menempuh pendidikan tinggi ya Bu, cuma 12%. Di Kabupaten Bogor, angka rata-rata yang tertinggi adalah lulusan SMP. Maka PR besar kita di situ. Ya, gimana memotivasi orang-orang itu supaya tidak menjadi miskin yang struktural. Dia miskin karena ya dia tidak terdidik, gitu. Dia tidak mengupgrade dirinya dengan pendidikan. Kemudian Abu Hurairah radhiyallahu anhu setelah ayat ini turun, maka Rasulullah SAW memanggil Quraisy. Ya, memanggil Quraisy, wahai Banu Ka'ab bin Lu'ay, ya dikasih tahu, dikasih peringatan dan lain sebagainya. Kemudian juga dikatakan bahwasanya Nabi juga berangkat ke atas bukit Safa, ya ke atas bukit Safa. Ngapain? Karena bukit Safa memberikan peringatan. Ya. Wasobah. Pagi-pagi yang celaka, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka oleh Abu Lahab pada waktu itu, Abu Lahab mengecam Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalimatnya Abu Lahab ini, Tabban laka ya Muhammad. Ini kata siapa? Abu Lahab. Abu Lahab bilang, celaka engkau Muhammad. Alihada jama'atan, hanya karena ini urusan ini kamu mengumpulkan kita semua di sini. Karena Nabi bilang, kalau di sini di balik ini ada yang mau menyerang kita, apa kalian percaya? Semua percaya, karena Nabi nggak ada track recordnya pendusta. Ini penting, track record itu penting. Nabi tidak pernah berdusta sehingga omongannya bisa dipegang. Oleh Abu Lahab dibantah, tabban laka ya Muhammad. Celaka, akhirnya celaka siapa? Abu Lahab. Tabbat yada abi lahabib. Ini menarik pikiran kita. Umar kan sama-sama kafir juga. Umar tuh sama-sama dengan Abu Lahab, sama-sama pernah kafir. Umar kekafirannya itu bisa dibilang lebih mengerikan daripada Abu Lahab, karena Umar hampir pernah membunuh Nabi. Jadi Umar tuh pernah mau bawa pedang gitu ya, kemudian mencari Nabi mau dibunuh. Abu Lahab tuh enggak. Abu Lahab tuh seringnya ngintilin Nabi. Ngintilin tuh jadi Nabi pergi kemana, ntar diikutin Abu Lahab. Begitu Nabi pergi, Abu Lahab kemudian bilang, itu keponakan saya tahu dia dari kecil, dia gila, jangan didengerin. Dia berdusta, jangan didengerin. Gitu. Ngintilin, tapi gak pernah benar untuk membunuh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi perhatikan, Abu Lahab ngomong tabban laka ya Muhammad, langsung Allah vonis neraka. Umar nggak ada. Apa pelajarannya? Allah tahu ujung kehidupan seseorang. Cuman kita nggak pernah. Umar yang sangat bengis pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, begitu dapat hidayah, masya Allah, namanya harum dalam sejarah Islam. Abu Lahab tidak pernah ada ceritanya beliau memutuskan pedang membunuh Nabi, belum ada riwayatnya. Tapi kemudian ya divonis neraka. Hindun memakan jantungnya Hamzah, kemudian masuk Islam nggak Hindun? Masuk Islam. Hidayah Allah Subhanahu Wa Taala Allah berikan kepada orang-orang yang Allah kehendaki. May yahdihillahu fala mudilla lahu. Kalau Allah sudah berkehendak memberikan hidayah pada seseorang, tidak ada yang bisa menyesatkan. Jadi hati-hati, mungkin di sini ada orang yang dalam anggapan kita jahat, nakal segala macam. Jangan pernah memvonis mereka.
Yang ada kita doakan mudah-mudahan diberikan hidayah. Mudah-mudahan diberikan kebaikan. Jangan pernah apalagi lihat nyinyir itu. Ada neraka semua gitu. Ngelihat orang yang bermaaf ya, tatoan apa, tindik kayak gitu ya. Jangan langsung kita pada neraka. Ya, kita nggak tahu ujung kehidupan seseorang. Maka tugas besar kita adalah meminta agar bisa istiqomah itu yang benar. Nah, jemaah masyarakat muslimin yang Allah Subhanahu wa taala, Allah juga berfirman, "Fasda bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin inna kafainakal mustahzi'in." Sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan dan berpalinglah wa a'rid 'anil musyrikin, dan berpaling dari orang-orang musyrik. Maksudnya berpaling dari orang musyrik adalah berpaling dari pemahaman mereka, bukan berpaling dari kemanusiaannya. Beda ya, Bu? Wa'arid 'anil musyrikin itu kita dengan tetangga kita nih, ada non muslim. Ya tetap dia ini manusia gitu. Kalau sesuatu terjadi kepada dia, ada musibah, kita tolong enggak? Tolong. Jadi jangan gitu. Ada orang kecelakaan gitu di depan rumah kita atau di depan jalanan, jatuh ke got, tolong. Jangan ditanya dulu agamanya apa. Ya itu beda lagi ya, agamanya apa gitu. Tadi bilang Islamnya NU apa Muhammadiyah gitu. NU PKB PP3 kelamaan gitu. Ya, kalau sudah bicara kemanusiaan, apalagi yang mendesak tuh, nggak usah kemudian terlalu panjang berpikir gitu ya. Maka kita tolong. Jadi kalau memandang seorang itu sebagai sesama manusia ya sudah gitu. Tapi kemudian hal yang berbedanya pada urusan akidahnya, nah ini kita tidak bisa bekerja sama dalam urusan yang demikian. Ya. Jadi jangan ekstrim, karena kadang-kadang ada berpaling dari orang musyrikin, pokoknya bergaul sama orang musyrik aja kagak boleh. Yang tadinya mau jualan, tiba-tiba yang mau beli orang non muslim, jualan misalnya. Kalau rumah mungkin masih bisa dipahami lah, karena itu nanti bisa kaitan dengan peradaban. Tapi kalau makanan, jual ya jual aja, kan gitu. Gimana nasibnya orang-orang yang kerja pada perusahaan asing yang bosnya adalah orang asing? Apa dia harus keluar? Kan enggak. Jadi bekerja muamalah itu sah-sah saja. Yang tidak boleh adalah kerjasama dalam urusan ibadah. Kalau sudah ibadah, lakum dinukum waliyadin. Termasuk menggunakan simbol-simbol agama tertentu juga nggak boleh. Jadi ini yang perlu ditekankan juga ya, karena banyak saudara kita muslim ya ketika Desember misalnya disuruh pakai hal-hal apa gitu. Nah ini juga kita perlu peringatkan ya, kita perlu kampanyekan. Itu sudah, kalau itu simbol agama, lakum dinukum waliyadin. Ya makanya pernah ada di sebuah mall itu ada kisah, ada anak kecil tadinya ngelihat apa Santa Claus itu bawa balon, terus dia pengen datang, pengen ngambil itu, kata satpamnya nggak ada, Santa Clausnya lagi sholat asar sebentar, kan sedih. Karena dia muslim gitu, cuma lagi berpakaian seperti itu, kan kita sedih. Nah ini juga kita perlu tolong ya, supaya orang-orang Islam tidak lagi masuk ke wilayah-wilayah yang demikian. Nah jemaah yang Allah Subhanahu wa taala, maka wa'arid 'anil musyrikin ini menjadi pelajaran penting. Nah ada kalimat menarik disampaikan oleh Profesor Abdul Karim Az-Zaid. Beliau membedakan orang kafir ya ahlul kitab dengan orang kafir musyrikin. Apa bedanya? Dalam surat Al-Baqarah, lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah fiha kutubun qayyimah. Kenapa dibedakan Allah? Pernah nggak ibu berpikir itu? Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin. Ada orang-orang kafir dari ahlul kitab, ada orang-orang kafir dari musyrikin.
Beliau menjelaskan. Jadi kata beliau, kalau ahlul kitab itu lebih cenderung mudah menerima syariat Islam. Ahlul kitab lebih cenderung mudah menerima syariat Islam. Namun mereka membenci pribadi Nabi Muhammad SAW karena mereka menganggap Nabi bukan keturunan atau dari Bani Israel. Karena karakternya mereka seperti itu. Ya, karena mereka menganggap Nabi bukan dari Bani Israel. Lalu yang dari Bani Israel aja bro, seringkali dibunuh oleh mereka. Coba lihat di surat Al-Baqarah tuh, wa yaqtuluna an-nabiyyina bighairil haqq. Orang-orang kafir itu ya, seringkali membunuh para nabi tanpa hak. Tanpa hak. Nah ini kata Abdul Karim Az-Zaid. Jadi kalau ahlul kitab itu mereka lebih mudah menerima syariat. Makanya jangan aneh. Di luar itu saya ketemu di Inggris itu orang-orang ortodoks, orang-orang Yahudi, orang-orang Anglikan. Mereka tuh cara berpakaiannya beda-beda kita. Yang taat-taatnya ya laki-lakinya pada berjenggot, yang perempuan pada menutup kepala dengan jilbab, walaupun jilbab versi mereka masing-masing ya. Artinya secara syariat itu kita ada satu tarikan, ada satu kesamaan. Dan mereka banyak juga yang tidak memakan babi, banyak juga yang tidak meminum khamr, banyak. Jadi secara syariat itu lebih mudah. Nah, kalau orang musyrik, kata Abdul Qadir Az-Zaid, kalau orang musyrikin mereka menolak apa yang dibawa Nabi, mereka menolak syariat, tapi mereka lebih mudah menerima pribadinya Nabi. Karena Nabi minhum, bagian dari mereka. Ini bedanya. Jadi kalau musyrikin mereka mudah menerima syariat, tapi kemudian menolak pribadi Nabi. Kalau orang, kalau ahlul kitab ya, kalau orang musyrikin mereka menolak syariat, tapi lebih mudah menerima pribadinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bermodalkan ini, saya kalau lagi ngisi itu, saya pernah diminta ngisi itu di Pacific Place. Tapi dikasih tahu, Ustaz, ini nanti halal bihalal, mau ada kajian, cuma yang jemaahnya itu ada yang muslim, ada yang non muslim. Jadi itu perusahaan manajemennya itu banyak non muslim, cuman karyawannya mayoritas muslim. Jadi dibikinlah pengajian akbar, tapi jemaahnya itu beda-beda. Terus saya mau apa? Kita gini, terserah deh Ustaz, gimana aja. Ada saya pikir, oh dapat lah. Akhirnya saya bicara tentang peradaban Islam di Eropa. Bagaimana Islam di Eropa, banyak orang-orang non-muslim akhirnya tertarik pada Islam. Mereka jalur masuknya dari sains. Karena begitu melakukan penelitian, ternyata di Al-Quran udah banyak buktinya. Banyak buktinya. Karena mereka memang logis kan, orang seperti itu orang-orang yang logis. Dan akhirnya banyak yang masuk Islam. Jadi saya ingin sampaikan bahwa inilah yang membedakan ahlul kitab dengan orang musyrik menurut Abdul Karim Az-Zaid. Ini kata beliau. Sedangkan orang-orang kafir Quraisy memang mereka menyadari Nabi ini memang manusia yang terbaik, ya. Nabi dari kecilnya udah maksum, Bu. Makanya ada pembelahan dada kan. Nggak ada rekodnya Nabi pernah nakal tuh, nggak ada gitu. Nggak ada rekodnya Nabi pernah berbuat menyimpang, itu nggak ada. Karena Nabi maksum sejak kecil. Ada pembelahan dada di tempatnya Halimatus Syadiah. Bayangkan kalau Nabi pernah nakal. Ya, gue ingat dia dulu zaman muda sih. Sekarang udah jadi Nabi, kan nggak mungkin kayak gitu. Kalau kita kan begitu, masya Allah ibu sekarang soleha sekali gitu. Ingat gak zaman kita SMA, zaman itu kita masih bisa kayak gitu ya. Tapi tidak ada rekod seperti itu. Nabi maksum sejak kecil. Kalau kita maklum. Kalau kita maklum, ya maklum lah, namanya maklum. Kenapa? Ya Nabi karena hatinya pun dicuci 2 kali di saat di Halimatus Syadiah, Nabi saat peristiwa Isra Mi'raj. Kita ada yang pernah dibelah dadanya dicuci hatinya? Nggak ada. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ya.
Ini bedanya Bu. Jadi makanya ini terbantahkan kan kalau kita pelajari ya. Orang-orang Quraisy bilang Nabi itu majnun, gila. Kan gitu. Dalam surat Al-Qalam, Nun wal qalami wa ma yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Nabi dibilang sama orang Quraisy gila. Tapi ibu tahu, orang-orang Quraisy kalau pergi kemana-mana nitipin barang, nitipinnya sama Nabi. Kalau ada orang nitipin barang ke orang gila, pertanyaannya, yang gila siapa? Yang gila siapa? Yang nitipin barang ke orang gila. Yang gila siapa? Nitipin. Jadi gak mungkin mereka membantah dengan sendirinya. Mereka bilang Nabi gila, tapi di saat yang bersamaan perilaku mereka kepada Nabi tidak menunjukkan hal tersebut. Di antara buktinya apa? Mereka nitipin barang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini juga pelajaran berbaliknya. Kalau dari sudut pandang Nabi, kan dahsyatnya apa? Sekalipun Nabi dihina, sekalipun Nabi dicerca, tapi Nabi tetap baik kepada orang-orang yang menghina. Kalau kita kira-kira bisa kayak gitu gak? Ibu dihina, difitnah, digibahin, ya, dibully, jelek-jelekin segala macam. Tiba-tiba nih, begitu mau lebaran, orang yang biasa menyakiti perasaan kita itu karena tahu kita nggak mudik, dia datang, Bu, kita mau mudik nih sekeluarga, titip ya, titip motor, titip segala macam gitu ya kita. Kita terima nggak? Tapi kalau kita bisa terima, itu kehebatan. Saya selalu bilang ini namanya kalau kata para ulama, al-'afwu 'indal maghfirah. Orang-orang yang makomnya tinggi. Al-'afwu 'indal maghfirah, mampu memaafkan di saat mampu membalas. Apa Bu? Mampu memaafkan. Al-'afwu 'indal maghfirah, mampu memaafkan di saat mampu membalas. Keseringan kita, level kita nih, kebanyakan kita levelnya orang umum kayak kita nih, levelnya orang-orang umum ini. Level kita tuh baru mampu memaafkan di saat tidak mampu membalas. Level kita tuh di situ. Kenapa ya wajar lah bos saya. Ya wajar saya juga masih kerja sama dia gitu kan gitu ya. Masih ada kebutuhan, wajar. Tapi kalau keadaan berbalik dan kita masih bisa memaafkan, ini namanya keren. Al-'afwu indal. Mudah-mudahan kita sampai pada makam ini. Ya. Karena dia sudah bisa membedakan antara dia sebagai manusia, ya, dengan hasad dia yang memang pada saat itu bisa jadi dia sedang digoda setan dan seterusnya. Jadi yang kita benci apa Bu? Yang kita benci itu sifat. Yang kita benci adalah sifatnya. Tapi sebagai manusianya tetap harus kita, walaupun mungkin ada kesal-kesal yang wajar gitu ya. Tadi misalnya itu nolongin orang, ini dia setiap hari menghina saya, kita bantu nggak? Bantu, walaupun mungkin dalam hati nggak bisa dipungkiri. Ini kesempatan gitu. Bisa gitu. Tapi kalau kita sudah sampai pada level yang sudah lihat dengan nggak ada urusan, pokoknya kalau sudah ini bantu, itu ajib. Makanya Islam itu atapnya ajaran agama kita tuh akhlak. Fondasinya itu akidah, tiang-tiangnya adalah ibadah. Nah yang paling tinggi itu atapnya apa? Akhlak. Dan masalah umat hari ini apa? Akhlak. Berapa banyak orang sholat, dia ibadah, begitu masuk kampanye pemilu, wadipiro. Akhirnya banyak orang bisa menang karena apa? Bagi-bagi uang, risuah. Padahal jelas dalilnya. Yang menyuap dan menerima suap itu fitnah. Ya mudah-mudahan kita tidak ada yang kemarin menerima serangan fajar. Ada yang bilang, saya sih gak terima serangan fajar, saya terima serangan zuhur. Serangan zuhur. Nah jemaah yang Allah Subhanahu Wa Taala, ini beberapa pelajaran penting dari peristiwa dakwah jahriyah. Dan saya tutup dengan kesimpulannya bahwa keluarga ini menjadi penting. Keluarga ini menjadi penting. Makanya level dalam irsyadul mujtama
pembentukan masyarakat itu ada dua level yang harus dilalui dulu. Jadi kalau kita bicara masalah pembentukan masyarakat, ada dua level yang harus dilalui. Yang pertama adalah islahun nafs, ya, perbaikan pribadi dulu. Individu itu harus dibentuk, ya. Kita harus membentuk anak laki-laki menjadi anak-anak yang kuat. Kemudian kita membentuk anak-anak perempuan menjadi anak-anak yang nanti dia bisa taat pada suaminya. Kemudian dia juga tetap bisa produktif dan menjadi wanita soleh. Nah, setelah ini maka kemudian terjadilah pembentukan keluarga, takwinul baitil muslimin, pembentukan keluarga muslim. Maka dakwah secara wa anzir ashiratakal aqrabin, dakwah di dalam keluarga ini menjadi domain yang penting. Nah, kalau ibu-ibu yang belum punya grup bersama keluarga besar, bikin dulu. Walaupun banyak anak-anak muda itu gak suka di dalam grup keluarga besar biasanya. Tapi bro, kalau jangan sampai padam obor kan gitu. Jangan sampai padam obor. Jadi kalau ada prioritas dakwah adalah kepada keluarga kita. Nah, baru yang ketiga irsyadul mujtama. Baru yang ketiga adalah perbaikan masyarakat, pembentukan masyarakat. Karena yang namanya masyarakat adalah kumpulan dari keluarga-keluarga. Jadi jangan pernah berharap membentuk bi'ah Islamiyah kalau keluarga-keluarga ini belum diperbaiki. Dan hari ini yang dihantam oleh orang-orang yang tidak suka Islam adalah keluarga. Adalah keluarga. Padahal kita tahu harta yang paling berharga adalah keluarga. Mutiara yang paling indah adalah keluarga. Selamat pagi, maaf, selamat pagi. Abah. Baik, saya buka sesi diskusi. Ya, silakan. Kalau ada yang mau kita diskusikan kita. Allahu a'lam. Siapa lah dulu bunyinya? Maka silakan kalau ada yang mau kita diskusikan kita. Atau ya. Mengenai dakwah pada keluarga ya. Jadi kadang-kadang ketika kita pengen dakwah pada keluarga, misalnya kakak atau adik kita, itu karena mereka tuh tahu masa lalu kita itu cenderung agak sulit gitu ya. Itu kira-kira ada nggak langkah tuh sama imam yang Ya inilah yang membedakan kita dengan Nabi. Nabi kan tadi track recordnya gak ada masalah dari awal, karena Nabi tadi maksum. Kalau kita kan tadi maklum, ya levelnya beda S dengan L ya. Tapi maknanya beda jauh ya antara maksum dengan maklum. Lantas bagaimana? Nggak jadi soal, karena toh tiap kita juga punya masa lalu. Tapi memang kepada keluarga dakwah yang terbaik itu tidak dengan kalimat. Dakwah kepada keluarga yang terbaik adalah dengan sikap, dengan akhlak kita. Jadi jangan membayangkan dakwah kepada orang tua, dakwah kepada adik kakak. Abang, adik duduk, ayah ibu duduk. Assalamualaikum. Tapi masalahnya apa? Kita pendekatan, kita bantu apa yang bisa kita bantu. Dan seringkali faktor ekonomi itu menjadi salah satu kunci. Makanya kalau saya selalu belajar, pesantren kami dulu diajar itu 110 hektar. Itu nggak ditembok tuh. Atau kalau ditembok berapa miliar mau nembokin sebesar. Tapi kayak itu selalu bilang, kita tuh memang lebih tembok, tapi kita bikin namanya pagar mangkok. Pagar mangkok tuh. Ayo pagar mangkok. Jadi di pagar itu dengan mangkok maksudnya sering berbagi, sering ngasih-ngasih ke sekitar itu,
supaya kita ada yang bantu ngamanin, sering berbagi. Nah, kepada keluarga, ketika ada masalah, kita harus menjadi terdepan, membantu, mensupport. Kan tidak, oh lagi gak ada duit, kita butuh. Paling nggak kita mendengarkan saja, itu bisa jadi alternatif. Berapa banyak orang butuh tempat cerita. Cuma kita harus bedakan, kalau dia usianya setara dengan kita atau usianya lebih tua dari kita, seringkali yang mereka butuhkan tuh bukan saran. Yang dibutuhkan adalah kita ngedengerin. Jadi kadang-kadang tuh ada orang-orang tertentu yang memang saya tuh gak butuh masukan, saya cuma butuh ada yang mau dengerin aja. Karena selama ini dia gak punya saluran. Mau ngomong sama ini gak pernah ada waktu ngomong sama ini gak pernah ada waktu untuk ngomong. Jadi makanya saya pernah ikut training, bahwa ada pelatihan yaitu the power of listening, itu penting. Karena banyak orang jago ngomong, tapi begitu jadi pendengar dia bukan pendengar yang baik. Jadi kita lihat dulu, baru nanti di ujung ditanya, ini butuh masukan atau cukup saya dengerin aja. Kalau butuh masukan kita kasih masukan, kalau enggak. Jadi kita juga harus tahu diri. Karena terkadang ada juga yang orang yang tidak butuh masukan, tapi dia butuhnya didengarkan. Tadi, jadi bantuan itu macam-macam. Apalagi kalau kemudian secara ekonomi kita bisa bantu, itu akan lebih mengena. Itu akan lebih mengena. Makanya dakwah secara iktisodi ini penting. Dakwah secara ekonomi. Masalahnya kita ini, kita kenapa kajian-kajian kita tuh banyak belum masuk domain dakwah secara iktisodi? Karena umat Islam rata-rata ya ekonominya biasa aja. Belum banyak yang kemudian sangat kaya raya. Jadi apa yang mau di-sharingkan gitu maksudnya. Minum aja kita belum punya sendiri gitu. Di masjid kita nih kan kalau kita mau mapan, ya kita punya sendiri. Berputar tuh di kalangan umat Islam sendiri. Kan keren juga kalau di masjid punya, masjid kita namanya apa? Soleh Albis itu. Nanti ada air minum Soleh Albis gitu. Ya memproduksi sendiri, memberdayakan masyarakat sendiri. Kalau orang-orang Islam secara ekonomi itu sudah kuat, maka kita bisa masuk ke sana. Memang masalah besarnya adalah kalau sudah bicara iktisodi, bicara masalah ekonomi, itu akan banyak yang terganggu. Tapi saya ingin sampaikan, seringkali dakwah kepada keluarga itu dalam hal iktisodi itu jadi penting. Ya ketika ada yang sakit kita upayakan bisa bantu, ada yang musibah kita upayakan yang jadi yang depan. Itu dengan sendirinya akan mengikis. Oh dia udah berubah, gitu. Jadi terkadang tidak perlu dengan kata-kata, terkadang lebih utama dengan sikap. Coba deh, ibu, tangannya gini, bu. Tangan ibu ini. Ditepok ya, bukan? Dua, kita ini kan. Bisa kan? Pegang dagu. Dagunya banyak yang pindah. Dagunya banyak. Seringkali kita lebih terinfluence, terpengaruh oleh apa yang kita lihat daripada yang kita dengar. Walaupun kita bukan visual, misalnya kita auditori atau apa, tapi itu punya pengaruh. Jadi memang kepada keluarga seringkali bukan dengan kalimat yang efektif, tapi dengan apa? Ini kita tunjukkan. Nanti dengan sendiri. Yang kedua, kita juga harus siap bahwa sebaik apapun kita bersikap, akan tetap ada yang namanya haters. Wala talbisul haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Hak dengan batil itu akan pernah menyatu. Jadi indikator orang hebat itu bukan karena tidak ada yang tidak suka, enggak. Nabi itu akhlaknya baik enggak? Soleh enggak? Musuhnya banyak enggak? Jadi kalau kemudian saudara kita udah baik, dia masih gak suka sama kita, bisa jadi itu ujian kita dia. Jadi jangan kemudian mengubah. Ini pernah terjadi pada Abu Bakar As-Siddiq dalam kisah hadisul ifki. Ya sampai Abu Bakar akhirnya ngedrop, dia bilang kepada Nabi SAW, kata Abu Bakar radhiyallahu anhu pada Nabi, saya gak mau bantu dia lagi karena dia termasuk yang menyebarkan fitnah bahwa Aisyah sudah berzina. Akhirnya Nabi tegur, berarti kamu nolong selama ini karena apa? Kalau karena Allah lanjutkan. Lihat, itu kita perlu belajar. Nanti ada kisahnya di sini.
hadisul ifki, kisah tentang berita palsu tentang zinahnya Aisyah radhiyallahu anha. Jadi gak apa-apa. Kalau kemudian dia masih gak suka juga, gak apa-apa. Kan target kita bukan itu. Orang kita dakwah, dia baik, itu bukan karena kita, Bu. Karena siapa, Bu? Karena Allah. Sebaliknya juga demikian, kita udah berbuat baik sama dia, dia masih gak membuka hati juga, dia masih gak terima kita, ya gak apa-apa juga. Ya, ini kisah nyata ya, kakak ipar saya itu Alek ya, legal legislatif. Jadi ya terpilih dia tuh karena memang dokter gitu ya, dokter dan ya banyak masyarakatnya dan memang beliau tidak perhitungan. Namanya di kampung orang berobat ya diobati saja. Ada yang bisa bayar, nggak ada ya sudah. Walaupun kadang-kadang mereka tiba-tiba datang bawa beras, bawa singkong, segala macam dengan orang-orang di kampung. Dan itu menang. Kemudian periode yang kedua, ya sudah itu kan jemaahnya banyak sebetulnya ya, yang jemaahnya apa? Kalau pasien yang udah dibantu itu banyak gitu. Tapi menjelang detik-detik terakhir di last minute itu ada orang dari partai lain atau orang lain itu banyak atau jogok-jogokin. Akhirnya mereka banyak yang berpindah hati. Padahal ibaratnya di 10 tahun gitu ya dibaikin, tapi ada orang yang tiba-tiba datang last minute, ya ngeguyur itu dengan apa? Selesai. Tidak terpilih. Karena dia nggak mau pakai gitu kan, nggak boleh kan memberi apa sogokan gitu. Apakah dia kecewa? Dia jadi tahanan dia. Akhirnya dia tahu oh berarti masyarakat ini dari sisi pendidikan berarti masih kecewa ya mungkin ada dalam hatinya kecewa. Tapi akhirnya dia ya sudah terima saja. Karena memang ada orang-orang yang demikian. Ada orang-orang lingkungan kita yang sudah kita baikin, di last minute dia kemudian berpaling misalnya. Yes, nah hati orang tidak ada yang tahu. Karena yang bolak-balikan hati manusia adalah Allah Subhanahu. Tapi kita ya berbuat baik saja. Tidak akan salah perhitungan Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Jadi apakah ada potensi kecewa? Ya masih ada. Kita udah baik sama orang, itu manusiawi ya. Gitu. Tapi kalau tadi kita udah sampai pada makom al-afi dan maghfirah, wah itu ajib. Saya pun masih belajar. Ya, saya pun masih belajar di mana kita bisa tetap baik pada orang yang dia jelas-jelas menyakiti kita. Tapi kalau kita bisa melewati level itu, oh, masya Allah. Mampu memaafkan di saat mampu Allah. Ada lagi? Yuk. Tanya lagi Ustaz. Itu yang tadi dalam surat Al-Bayyinah ya, yang innal ladzina kafaru min Lam yakunil ladzina kafaru. Oh iya. Lam yakunil ladzina kafaru. Ahli kitab ya, nah itu apakah semua ahli kitab itu semuanya akan masuk neraka atau gimana? Ahlul kitab itu tergantung masanya. Ada ahlul kitab yang dia dijamin masuk surga ketika mereka orang-orang ahlul kitab yang hidup sebelum zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalilnya apa? Al-Quran Al-Baqarah 62. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiin. Innal ladzina amanu orang beriman wal ladzina hadu orang Yahudi wan nasara dan orang sabiin. Man amana billahi wal yaumil akhir. Apabila mereka beriman pada Allah dan hari akhir, wa amila shalihan dan beramal saleh, falahum ajruhum 'inda rabbihim wa la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Maka mereka masuk surga dalam kitab itu sendiri. Cuma ayat ini konteksnya adalah ahlul kitab yang hidup sebelum ketemu Nabi. Karena ada kelompok-kelompok orang yang menjadikan ayat ini mengenai pluralisme. Berarti semua agama nanti masuk surga, ini ayatnya. Emang kalau kita lihat letterbox sekilas, ayat itu menunjukkan semua masuk surga. Tapi belajar Al-Quran itu tidak demikian. Belajar Al-Quran itu, tafsir itu tidak boleh satu ayat saja. Tapi ayat ini harus dibandingkan dengan ayat yang lain yang sejenis. Gitu. Jadi kalau para mufassir, cara kerjanya mufassir itu, kalau ada ayat yang tidak dipahami, maka ayat ini disambungkan dulu. Dibanyakan ayatnya, nanti kemudian dicari makna yang serupa. Kalau tidak ada padanannya, maka dicari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada, dicari pendapat para sahabat. Jadi tafsir itu kerja panjang, kerja besar. Tidak asal-asalan tafsir. Kemudian nanti dilihat, kalau di ayat dilihat konteksnya, asbabun nuzul. Kalau di hadis dilihat asbabun nurut. Penyebabnya apa, konteksnya apa? Ayat ini konteksnya
adalah pertanyaan dari sahabat namanya Salman Al-Farisi. Salman nanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, gimana nasib orang-orang yang hidup sebelum ketemu engkau? Dia udah meninggal tuh, masuk surga enggak? Gitu. Gimana nasibnya? Turunlah ayat itu. Jadi ahlul kitab benar pada masanya. Benar pada Masanya. begitu Islam sudah hadir, udkhulu fisilmi kafah. Masuk Islam secara kafah. Ini benar pada masa. Tapi tadi kembalikan pada konsep dasar, sekalipun mereka menurut akidah, tapi secara kemanusiaan ya mereka tetap harus kita respon sebagai sama manusia. Hubungan kita tetap baik sebagai sama manusia. Yang tidak boleh itu kalau sudah urusan dalam ibadah. Allah. Cukup ya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi saya pribadi dan jemaah pada umumnya. Insyaallah kita liburan ya. Liburan. Jadi ini yang terakhir saya mengucapkan permohonan maaf kalau ada kalimat-kalimat yang kurang tepat. Mudah-mudahan kita bisa mengikuti Ramadan di beberapa hari lagi, sekitar 24 hari lagi insyaallah. Dan kita bisa bertemu lagi di bulan Syawal, melanjutkan di halaman 151 aja langsung lompat cepat. Lumayan lompat ya. Kasih lagi membaca lagi. Kita membahas bagaimana sikap orang-orang Quraisy supaya kita ambil pelajaran berharga. Saya selalu ambil dari sirah ya, karena akhirnya kita dapat pelajaran. Sebaik apapun kita akan ada aja orang yang masih enggak. Allah, kita ajukan yang alhamdulillah. Amin. Oh, doa ya. Mari kita berdoa. Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim ala sahabati Rasulillah ajma'in. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi al-jilal ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wa li kamali sultan. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan minna wa 'afwa رب اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام